Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril Engku dengan NIM 226501105. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal, yaitu forward chaining dan satu tentang backward chaining. Langsung saja ke jurnal forward chaining. Di sini untuk jurnalnya Sultan Agung Fundamental Research Journal, volume 1, nomor 1 Januari 2020. Sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet. Siti Rofikoh, Dedi Kurniandi, Andi Riansyah. Abstrak: untuk tanaman karet merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar kita, terutama di bidang sektor perdagangan di dunia. Karet merupakan salah satu penghasil devisa negara tertinggi. Tak heran jika pemerintah sangat memperhatikan perkembangan dan kualitas pohon karet. Namun di sisi lain, kurangnya perhatian dari para petani karet terhadap tanaman karetnya dan berubahnya musim dari waktu ke waktu menyebabkan tanaman karet mudah terkena penyakit. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kualitas karet yang akan disadap dan menurunnya produksi karet di Indonesia. Untuk kata kuncinya di sini ada sistem pakar, forward chaining, tanaman karet, diagnosa penyakit, pengendalian penyakit. Pendahuluan: Hevea brasiliensis atau pohon karet merupakan salah satu sumber komersial produksi karet alam. Karet alam diproduksi terutama di Asia Tenggara 93%, di mana Indonesia merupakan negara produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pakar menggunakan forward chaining untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman karet berbasis web. Adapun batasan masalah dibatas pada diagnosa penyakit pada tanaman karet. Kedua sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Tiga sistem aplikasi yang dibangun adalah berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis datanya. Pembuatan sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian ini: 1. Memberikan pengetahuan atau wawasan pada petani untuk mengetahui beberapa penyakit yang mungkin bisa terjadi pada tanaman karet menurut ciri-ciri yang ditimbulkan. 2. Mempermudah para petani untuk mengetahui jenis penyakit lebih cepat dan tanpa harus bertemu dengan para pakar. 3. Adanya efisiensi penargetan yang bisa dilakukan petani untuk mencegah terjadinya penyakit pada tanaman karet. Untuk sistem pakarnya di sini ada sebuah model dan produser terkait yang memaparkan dalam satu domain tertentu. Sistem pakar adalah sistem komputer yang mengemulasi ahli. Untuk basis pengetahuannya adalah di sini inti dari program sistem pakar, karena basis pengetahuan ini merupakan presentasi pengetahuan yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain pengetahuan tertentu. Metode forward chaining di sini algoritma forward. Metodenya yaitu pertama ada wawancara secara langsung. Sini ada wawancara secara langsung dalam proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang efektif dari narasumber yang ahli di bidang berkaitan terutama di bidang tanaman karet, penyakit tanaman karet. 2. Metode studi literatur, segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan. 3. Metode observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan penyebaran kuesioner ke objek penelitian untuk melihat efisiensi sistem yang digunakan. Untuk pengembangan sistemnya bisa dilihat di sini ada analisis, desain, coding, dan testing. Hasil dan pembahasan bisa dilihat pada gambar ini. Kesimpulan dari sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet yaitu mampu mendiagnosa penyakit tanaman karet dengan gejala-gejala yang ada pada database dan efektif membantu para petani dan berkonsultasi mengenai penyakit yang mungkin dialami oleh tanaman karetnya. Sistem pakar ini dapat menambah pengetahuan petani dalam mencegah terjadinya penyakit yang terjadi pada perkebunan karet milik mereka. Itu saja jurnal tentang forward chaining. Kemudian kita masuk ke jurnal kedua,
tentang backward chaining. Kemudian di sini jurnal kedua, sistem pakar menggunakan metode backward chaining dalam mengidentifikasi kandungan senyawa boraks, formalin, rodamin, dan metanyl yellow pada makanan. Untuk abstraknya, di sini penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan penggunaannya atau berbahaya bagi kesehatan. Pendahuluan, sistem pakar pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 dan 1970 dan diterapkan secara komersial pada tahun 1980. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Muhammad Irfan Gunaidi Wida Nur Cahyo. Untuk metode penelitian, pada bab ini menjelaskan beberapa tahap yang akan dilakukan. Tahapan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian adalah cara yang sistematis untuk menjawab suatu masalah yang akan diteliti menggunakan metode ilmiah melalui tahapan yang terstruktur dan keteraturan. Metode sangat diperlukan dalam membuat penulisan supaya dapat terarah dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa mengidentifikasi tahap awal kandungan senyawa kimia berbahaya pada makanan. Sini ada flowchartnya, bisa dilihat pada gambar. Sini mengidentifikasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, yaitu agar mampu menjelaskan dan menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi mendeskripsikan ruang lingkup masalah ini merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan. Kemudian menganalisis masalah. Kemudian ada menentukan tujuannya, mempelajari literatur, mengumpulkan data. Kemudian ada penyelesaian masalah dengan metode backward chaining. Agar permasalahan penelitian ini mendapatkan solusi, maka dilakukan analisa dan perancangan terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan tahapan-tahapan yang ada dalam metode backward chaining. Kemudian ada perancangan sistem. Merancang sistem merupakan rancangan awal sebelum sistem ini digunakan. Kemudian ada implementasi sistem, dan yang terakhir pengujian hasil. Pada tahap ini akan diuraikan hasil dari pengolahan dan pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan metode backward chaining. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini akan dilakukan analisa terhadap sistem dan juga perancangannya, serta proses data dan hasil dari data tersebut. Satu, ada basis pengetahuan. 3, data proses. Kemudian ada hasilnya di sini pengujian terhadap beberapa data makanan dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat akurasi hasil sistem pakar dengan hasil yang diberikan pakar. Dalam pengujian ini, yang menjadi hasil pengujian adalah nama senyawa kimia dan ciri-ciri fisik makanan, dan hasilnya dibandingkan secara langsung pada sistem pakar. Kesimpulan dari jurnal ini, pada sistem pakar, identifikasi senyawa kimia boraks, formalin, rodamin, B, dan methanol yellow pada makanan menggunakan metode backward chaining. Terdapat 18 ciri fisik makanan yang didapat dari pakar dan 6 buah data yang dilakukan pencarian dengan sistem menggunakan metode backward chaining dan membandingkan dengan data asli yang didapatkan dari pakar. Didapatlah hasil kecocokan data dari pakar dengan hasil pencarian tersebut mendapatkan persentase 100%. Kemudian untuk perbedaan kedua jurnal, yang pertama jurnal forward chaining membahas tentang penyakit pada tanaman karet, dan yang kedua tentang backward chaining membahas tentang senyawa kimia pada makanan. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.